Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan lalu telah kita sampaikan bagaimana proses datangnya malaikat Jibril untuk memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ketakutan, kemudian balik ketemu istrinya Khadijah, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Tsumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yamkutha la yara syai'an." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam dengan waktu yang ditentukan oleh Allah dan Nabi tidak melihat apa-apa, yaitu tidak ada malaikat datang lagi, tidak ada wahyu, wa fatara anhul wahyu, dan wahyu terputus. Wahyu terputus. Faktamma lidzalika, saya baca dulu perkataan Ibnu Katsir baru insyaallah kita jelaskan. Faktamma lidzalika wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Maka Rasulullah SAW karena wahyu terputus, beliau pun sangat sedih dan berapa kali beliau pergi dari atas gunung untuk melemparkan dirinya dari atas gunung. Wa dzalika min syauqihi ila ma ra'a awwala marrah. Hal ini karena kerinduannya untuk melihat apa yang dia lihat pertama kali, yaitu kerinduannya untuk mendapatkan wahyu kembali. Min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaihi. Akan manisnya apa yang dia saksikan berupa wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Faqila, maka dikatakan, inna fatratal wahyi kanat qariban min sanatain aw aktsar. Ada yang mengatakan bahwasanya terputusnya wahyu kurang lebih 2 tahun atau lebih. Tsumma tabaddalahul malaku bainas sama'i wal ardi ala kursiyyin wa thabbatu wa basyarahu. Kemudian malaikat Jibril akhirnya menampakkan dirinya antara langit dan bumi di atas kursi. Kemudian malaikat Jibril mengkokohkannya dan memberi kabar gembira kepadanya bi annahu Rasulullah haqqan, sungguhnya engkau adalah rasul yang sesungguhnya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallam faraqa minhu wa dhahaba ila Khadijah. Ketika Nabi melihat malaikat Jibril kedua kali, Rasulullah SAW ketakutan dan dia pergi lagi ke Khadijah. Faqala, Rasulullah berkata, zammiluni dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa anzir, maka bangkitlah dan beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan kau besarkanlah Rabbmu, yaitu agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Fakanatil halul ula, maka kondisi yang pertama yaitu turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu halun nubuwatin wa iha, itu kondisi kenabian dan wahyu, yaitu Rasulullah SAW dikatakan diangkat jadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tsumma amarahu Allah fi hadhil ayah an yunzira qaumahu wa yad'uuhum ila Allah. Kemudian pada ayat ini yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, orang yang berselimut bangunlah dan beri peringatan. Allah perintahkan pada ayat ini agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kaumnya dan menyuruh mereka untuk menuju kepada Allah. Fashammara sallallahu alaihi wasallam an saqit taklif, maka Nabi pun bersiap-siap sungguh-sungguh memegang beban dari Allah tersebut, tugas yang berat. Wa qama fi taatillahi atamma qiyam, dan Rasulullah SAW benar-benar taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Yad'u ila Allah al-kabir was saghir, Rasulullah menyuruh kepada Allah berdakwah, yang besar, yang kecil, al-hur wal abd, semua yang merdeka Rasulullah dakwahi, budak Rasulullah dakwahi, ar-rijal wan nisa, laki-laki Rasulullah dakwahi, perempuan Rasulullah dakwahi, al-aswad wal ahmar, baik berkulit hitam maupun berkulit putih, Rasulullah dakwahi. Fastajaba lahu ibadullahi min kulli qabilah, maka setiap kabilah ada saja yang masuk Islam memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Katsir dalam Al-Fusul. Tapi kita jelaskan, Ibnu Katsir mengatakan kemudian setelah turun ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi berdiam di rumahnya menanti kedatangan wahyu, namun Nabi tidak melihat apa-apa, wahyu terputus. Makanya Ibnu Katsir mengatakan Rasulullah SAW menetap tidak melihat apapun setelah itu. Maka terputuslah wahyu. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa lama antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan
ya ayyuhal muddaththir. Jadi surat yang pertama apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Kemudian surat yang kedua apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir. Berapa lama antara wahyu yang pertama dan wahyu kedua? Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan lebih. Namun Allah alam, pendapat yang lebih kuat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan cuma ayyaman, beberapa hari. Beberapa hari, tidak sampai 2 tahun, apalagi lebih. Dan hikmah Allah putuskan wahyu, jadi ada jeda antara wahyu pertama wahyu kedua, disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ada 2 hikmah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW agar tenang terlebih dahulu. Kan dia ketakutan. Ketika datang di Gua Hira, datang malaikat memeluknya, melepasnya meluknya, maka dia pun ketakutan agar hilang rasa takut tersebut. Ya, tidak langsung berturut-turut ya. Jadi perlu beberapa hari untuk Nabi SAW tenang. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, agar timbul kerinduan untuk mendengar wahyu tersebut lagi. Karena tentunya firman Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan sungguhnya Rabbmu adalah yang maha mulia ya. Dan ini kalimat-kalimat yang ringkas ini maknanya sangat mendalam. Inilah yang Rasulullah SAW selama ini ingin mengetahui penciptanya Tuhannya, maka ada sedikit penjelasan tentang Tuhannya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Rabbmu yang mencipta, Rabbmu yang paling mulia. Maka ini menimbulkan kebahagiaan bagi Nabi SAW. Kita tahu bahwasanya Al-Quran mendatangkan kebahagiaan. Sehingga dia pun rindu ingin mendengar wahyu berikutnya. Setelah itu, Ibnu Katsir berkata, Faktamma lidzalika wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Maka Rasulullah SAW pun karena tidak datang wahyu, beliau pun gelisah. Beliau pun bersedih, maka beliau pun naik ke atas puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung tersebut. Maka ini riwayat meskipun datang dalam Sahih Bukhari, tetapi datang dari riwayat Zuhri. Zuhri berkata fima balagona. Disebut balagat Az-Zuhri, yaitu yang sampai kepada kami kabar bahwasanya begini. Kita tahu Zuhri bukan sahabat. Zuhri adalah seorang tabi'i. Maka tentu dia tidak menyaksikan kejadian ini, apalagi kejadian di awal Islam. Di awal Nabi diangkat jadi apa? Nabi. Maka tentu banyak sanad yang terputus, riwayatnya mu'dhal. Sehingga riwayat ini riwayat yang lemah. Makanya dimasukkan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memberi isyarat, waqala Zuhri fima balagana. Berkata Zuhri berdasarkan yang sampai kepada kami bahwasanya Nabi SAW sedih, maka dia pun naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya untuk membunuh diri. Tapi riwayatnya riwayat yang apa? Lemah, sehingga tidak boleh kita jadikan dalil. Karena riwayat lemah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang non-muslim, mengatakan masa Muhammad mau bunuh diri? Masa Muhammad mau bunuh diri? Jawabannya riwayat tersebut lemah secara ilmu hadis, karena Zuhri seorang tabi'in dan dia tentu tidak melihat Nabi SAW. Apalagi kejadian ini di awal apa Islam. Tentu banyak perawi yang terputus dan namanya bukan cuma hadis munqati tapi mu'dhal. Kalau munqati itu terputus, tapi mu'dhal itu terputus berturut-turut beberapa rawi sehingga hadisnya lemah. Kemudian Ibnu Katsir juga ketika mentaklil dia mengatakan karena Nabi SAW rindu untuk mendengar wahyu lagi. Namanya orang rindu masa mau bunuh diri. Kalau rindu berarti kan ingin dengar lagi. Kenapa tidak kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW naik ke puncak gunung untuk ingin ketemu lagi dengan apa? Malaikat. Setelah dia tenang, dia ingin lagi mendapat wahyu karena ada kebahagiaan yang dia rasakan, maka dia naik ke puncak gunung untuk bertemu dengan malaikat dan berulang-ulang untuk bertemu dengan malaikat. Dari mana tahu Nabi ingin bunuh diri? Enggak ada yang tahu. Ini kan cuma takharrus, cuma dugaan. Itu pun kalau riwayatnya apa? Sahih. Tapi yang benar riwayatnya apa? Lemah. Riwayatnya lemah. Dan ini juga bertentangan dengan bagaimana kita ketahui tentang sabarnya Nabi SAW. Nabi sejak kecil sudah diuji, lahir dalam kondisi yatim, kemudian yatim piatu, kemudian kerja keras sejak kecil menggembala kambing, hidup menyendiri, dan dia orang yang tegar. Masa gara-gara itu mau bunuh diri. Maka riwayat tentang Nabi ingin bunuh diri itu semuanya riwayat yang lemah, maka tidak bisa dijadikan dalil. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih Rasulullah SAW datang ke gunung, kemudian Rasulullah SAW melihat lagi malaikat Jibril, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Maka dikatakan
tabadda lahu al-malak ya. Saya carikan riwayatnya. Ini dalam riwayat tersebut maka disebutkan maka malaikat menampakkan dirinya kembali di antara langit dan bumi di atas sebuah kursi ya. Kemudian malaikat menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata innaka rasulullahi haqqan, sungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Maka di situ jadilah tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat fa bainama ana amshi dalam sahih Muslim nomor 255, ketika aku berjalan sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit. Fa rafa'tu ra'si, aku pun angkat kepalaku melihat. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisan ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh. Tiba-tiba malaikat yang datang menemuiku di Gua Hira datang lagi. Tapi kali ini dia berada di atas kursi antara langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW pun ketakutan ya. Aku pun kata Nabi kembali kepada istriku Khadijah, maka Nabi berkata, "Faqultu zammiluni zammiluni." Ya, selimuti aku. Fadatharuni, maka Khadijah pun memberi selimut kepadaku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir," dan seterusnya. Ya, warrujza ya ayyuhal muddatsir, wahai yang orang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajumu, maksudnya kata para ulama baguskanlah akhlakmu, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah kesyirikan. Thumma tataba'al wahyu, setelah itu wahyu pun datang terus menerus tidak putus ya. Adapun riwayat yang menyebut Rasulullah SAW ingin bunuh diri adalah riwayat yang lemah dari Balaghat Az-Zuhri dan riwayatnya sangat lemah. Taib. Maka dari sini dikatakan Rasulullah SAW nubbi'a bi Iqra, Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan ursila bil muddatsir, Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, yaitu diperintahkan untuk berdakwah dengan surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir. Ini perkataan Ibnu Katsir, maka kondisi pertama ketika Iqra, Nabi diangkat menjadi seorang nabi, adapun Al-Muddatsir, Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul. Maka Allah pun memerintahkan dengan surat Al-Muddatsir, "Qum fa'anzir," bangkit dan beri peringatan, untuk memberi peringatan kepada kaumnya dan menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi benar-benar menjalankan tugas dengan sekuat-kuatnya ya, menanggung beban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Faqama fi ta'atillahi atamma qiyam. Maka Rasulullah SAW menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Semua dia dakwahi. Yang tua Rasulullah dakwahi, anak kecil pun Rasulullah dakwahi, semua. Karena kum fa'anzir, beri peringatan kepada semua manusia yang kau temui. Ketemu orang besar Rasulullah dakwahi, ketemu orang dewasa Rasulullah SAW dakwahi, ketemu anak kecil Rasulullah SAW dakwahi, ada orang merdeka Rasulullah SAW dakwahi, budak Rasulullah SAW dakwahi, laki-laki, perempuan, berkulit hitam, berkulit putih, semuanya Rasulullah dakwahi sebisa beliau alaihi salatu wasalam. Maka akhirnya banyak orang pun masuk Islam ya, dari berbagai macam kabilah. Taib. Kemudian Ibnu Katsir berkata, fakana jaiza qasbi sabqihim Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Abu Bakar. Beliau bernama Abdullah bin Utsman At-Taimi dari Bani Taim. Abdullah bin Utsman At-Taimi ya. Utsman namanya Abu Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Wa azarahu fi dinillah. Kemudian Abu Bakar benar-benar menolong Nabi, berjuang di jalan Allah dalam dakwahnya. Wa da'a ma'ahu ila Allah ala basirah, dan dia pun ikut berdakwah. Jadi dia memikul beban juga yang dibebankan kepada Nabi. Dia berdakwah juga dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Fastajaba li Abi Bakar Utsman bin Affan wa Talhan wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka gara-gara dakwah Abu Bakar, ada 3 orang sangat mulia masuk Islam. Yang 3 orang ini termasuk al-'ashara al-mubasysyirina bil jannah. Termasuk 10 orang yang dia masuk surga. Siapa? Utsman bin Affan masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar. Semua pahala Utsman, Abu Bakar juga apa? Dapat. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk surga lewat lewat siapa? Abu Bakar. Bahkan dalam sebagian riwayat bukan cuma 3 orang ini, demikian juga Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya.
Itu juga masuk Islam karena Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Demikian juga Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Jadi para ulama menyebutkan 6 orang masuk Islam dengan dakwah Abu Bakar. Siapa tadi? Utsman bin Affan, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Keenam-enamnya ini semua dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka betapa besar pahala yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa amma Ali fa aslama saghiran ibna 8 sinin. Adapun Ali bin Abi Thalib maka beliau masuk Islam berusia 8 tahun. Ada sebagian ulama berpendapat 10 tahun. Intinya masih kecil. Wa qila aktsara min dzalik, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan 10 tahun. Fa qila innahu aslama qabla islami Abi Bakar. Ada yang mengatakan Ali masuk Islam sebelum Abu Bakar. Wa qila la, ada yang mengatakan tidak, Abu Bakar terlebih dahulu. Wa ala kulli hal fa islamuhu laisa ka islami Siddiq. Namun kata Ibnu Katsir, bagaimanapun Islamnya Ali, apakah sebelum Abu Bakar atau sudah Abu Bakar, maka Islamnya tidak seperti Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Li'annahu kana fi kafalati Rasulullah sallam, akhadahu min ammihi i'anatan lahu ala ya sunnati mahlin ya, atau sunnati mahallin ya. Bahwasanya ala sunnati mahlin ya. Maka adapun Ali bin Abi Thalib, beliau masuk Islam tidak seperti Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau memang dikafalahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib miskin, maka Nabi datang kepada Abu Thalib, Nabi sama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian mereka berdua berkata, wahai Abu Thalib, ringankan bebanmu, anaknya banyak. Maka kata Abu Thalib, kalian ambil anak-anak aku selain Aqil, biarkan Aqil bersamaku. Karena Abu Thalib anaknya ada Thalib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Maka akhirnya Ja'far dipelihara oleh Al-Abbas, kemudian Ali dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil masih kecil, akhirnya dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi seorang nabi, maka Ali pun masuk Islam. Namun Ibnu Katsir mengatakan bagaimanapun Islamnya Abu Bakar lebih hebat karena Abu Bakar tidak dirawat oleh Nabi ya. Kalau anak kecil ikut pamannya biasa, maksudnya lebih biasa. Dan kemudian juga dari sisi yang lain, Abu Bakar ketika masuk Islam dia berjuang sehebat-hebatnya sehingga banyak orang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Adapun perincian siapa yang masuk Islam terlebih dahulu, maka yang lebih tepat kita perinci bahwasanya yang masuk Islam secara mutlak terlebih dahulu adalah Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha secara mutlak yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yang pertama masuk Islam dari orang dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian masuk Islam yang pertama kali dari anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Entah umurnya 8, entah umurnya 10. Kemudian yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mawali, yaitu orang-orang yang budak dimerdekakan, adalah Zaid bin Al-Harithah. Kemudian yang pertama kali masuk Islam dari budak-budak adalah Bilal bin Rabah. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh sebagian ulama, sehingga karena tidak diketahui siapa duluan, Ali atau Abu Bakar. Intinya kalau dari dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian akhirnya banyak yang masuk Islam dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ya sekitar 50 as-sabiqun al-awwalun. Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. 50 orang di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan sedikit siapa 50 orang tersebut yang punya jasa besar dalam Islam. Di antaranya Khadijah bintu Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid ibn Harithah, ya, tadi maulanya Nabi, Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah ibn Abdul Asad, Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, wal Arqam bin Abil Arqam, ya, Al-Makhzumi, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Mad'un Al-Jumahi. Utsman bin Mad'un terkenal sahabat yang sangat zuhud dari Bani Jumah Al-Jumahi.
Ubaidah ibn al-Harith bin al-Muttalib al-Muttalibi, dari al-Muttalibi, yaitu dari Bani Abdul Manaf. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, dari Bani Adi, yaitu dari kabilahnya Umar bin Khattab. Asma binti Siddiq, yaitu Asma saudarinya siapa? Aisyah. Khabbab bin al-Arad al-Khuzai, dari kabilah Khuza'ah, namanya Khabbab bin al-Arad. Halif Bani Zahra. Kemudian Umair bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Umair bin Abi Waqqas, akhu Sa'ad. Kemudian Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali, dari Bani Hudhail, Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali. Ini bukan dari Quraisy, maka disebut khulafa Bani Zahra, Bani Zuhra Quraisy. Kemudian Mas'ud bin Rabi'ah. Kemudian Salid bin Amr bin Abdi Syams al-Amiri, dari Bani Amir. Ayyash bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ayyash bin Abi Rabi'ah juga dari Bani Makhzum. Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Di sini ada beberapa dari Bani Makhzum, kita sebutkan tadi, di antaranya Ayyash bin Abi Rabi'ah, di antaranya Arqam bin Abil Arqam, dari Bani Makhzum, yaitu kabilahnya siapa? Abu Jahal. Kemudian wa imratu, istrinya Asma binti Salamah at-Tamimiyah, dari Bani Tamim. Kemudian Khunais bin Hudzafah, dari Bani Saham as-Sahmi. As-Sahmi dari kabilahnya Amr bin Al-As, Amr bin Al-As bin Wa'il as-Sahmi, dari kabilahnya siapa? Amr bin Al-As. Ini Khunais bin Hudzafah. Kemudian Amir bin Rabi'ah al-Anzi. Kemudian Abdullah bin Jahshin al-Asadi, Abdullah bin Jahshin al-Asadi, dari Bani Asad, yang merupakan halifnya, sekutunya Bani Umayyah. Bani Umayyah dari Quraisy. Jadi di sini Zahabi ingin menyebutkan yang masuk Islam bukan jadi Quraisy saja, dari kabilah-kabilah selain apa? Quraisy. Tapi dari Quraisy banyak. Bani Makhzum Quraisy, Jumah Quraisy. Ja'far bin Abi Talib al-Hashimi, saudaranya siapa? Ali bin Abi Talib. Kemudian istrinya Asma binti Umais. Wan Hatib bin al-Harith al-Jumahi, dari Bani Jumah. Istrinya Fatimah bintul Mujallal al-Amiriyah, dari Bani Amir, ya. Dan seterusnya, masih banyak, ya. Ada sekitar 50 orang. Orang-orang yang masuk Islam, ya, di awal Islam. Silakan baca buku disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar Alam Nubala, ya. Jadi Syiar Alam Nubala jilid 1 halaman 144, Imam Zahabi membuat suatu fasal tentang as-sabiqun al-awwalun, ya. Dan beliau berkata, fa haula'il khamsun min as-sabiqin al-awwalin. 50 orang inilah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Baik. Wa kadzalika aslamat Khadijah wa Zaid bin Harithah. Khadijah jelas masuk Islam, Zaid bin Harithah mawali, yaitu budak yang dimerdekakan, namanya maula. Ya, kalau masih budak namanya abdun. Kalau perempuan amatun. Kalau sudah dimerdekakan namanya maula, ya. Atau kalau perempuan maulat. Kemudian juga wa aslama al-Qis Waraqatu ibnu Naufal. Di antara yang masuk Islam adalah sang pendeta Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal adalah kerabatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid, ya, bin Asad bin Abdul Uzza, ya. Adapun Waraqah ibnu Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdul Manaf. Jadi ketemu dengan Nabi SAW di Abdul Manaf, karena Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak 4. Abdi Manaf punya anak belum, bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay, ya. Bin Qusay. Jadi adapun Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Mohon maaf, jadi Qusay, ketemunya di Qusay. Kakek Nabi Qusay
Rasulullah namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf, kemudian bin Qusay. Qusay punya anak di antaranya adalah Abdul Dar, kemudian Abdul Uzza. Abdul Uzza. Nah, dari Abdul Uzza inilah jalan Khadijah dan siapa? Khadijah dan Waraqah. Waraqah Ibnu Naufal Ibnu Asad. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian bin Asad bin Abdul Uzza. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya antara Waraqah dan Khadijah dekat kerabatnya, ya, karena Naufal dan Khuwailid bersaudara. Faham? Kelihatan enggak? Window. Enggak kelihatan. Saya pikir kelihatan tadi. Taib, intinya kakek mereka satu, ya, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Waraqah Ibnu Naufal bin Asad. Berarti kakek mereka satu, ya. Oleh karenanya kerabatnya Khadijah. Dan Waraqah ini adalah seorang pendeta yang masuk yang orang musyrikin Arab kemudian masuk jadi agama Nasrani. Sehingga dia sering baca kitab Injil. Bahkan dia menerjemahkan Injil dalam bahasa Arab. Dia menerjemahkan Injil dalam bahasa Arab, ya. Akhirnya Khadijah datang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Kemudian Khadijah berkata, "Isma' min ibni akhik." Wahai Waraqah, coba dengar dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjelaskan, begini. Maka Waraqah berkata, "Hadzan namus alladhi unzila ala Musa." Yang datang kepadamu itu, malaikat itu adalah namus. Namus itu sahibus sir, pembawa rahasia, pembawa risalah. Yang pernah turun kepada Nabi Musa. Maksudnya malaikat Jibril. Yang datang ketemu kamu itu adalah malaikat An-Namus, membawa berita dari Allah yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari mana Waraqah tahu? Karena dia baca Injil. Dia tahu. Kemudian dia berkata, "Ya laitani fiha jaza'an. Hina yukhrijuka qaumuka." Ya. Seandainya ketika itu saya masih jaza'. Jaza' itu adalah haiwan yang masih muda. Kalau jaza' dari onta yaitu sekitar umur 4 tahun mau masuk 5 tahun, namanya jaza'. Kalau jaza' dari kambing atau maka ada khilaf. Ada yang mengatakan jaza' dari domba adalah sekitar 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Jadi intinya masih muda. Sehingga dia berkata, dia sudah tua, Waraqah. Waqad amiya, dia sudah buta waktu itu. Jadi sudah tua dan sudah buta. Maka dia mengatakan, seandainya ya saya masih muda ketika kau usir oleh kaummu, ya. Ketika kau diusir oleh kaummu. Maka itu Nabi berkata, "Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku?" Maka Waraqah berkata, tidak ada seorang yang datang seperti yang kau bawa illa udi, kecuali akan dimusuhi, Makanya ketika Waraqah berkata, kau akan diusir, ketika kau diusir saya berangan-angan masih muda untuk menolongmu. Masih muda, sekarang udah tua. Seandainya saya masih muda, saya akan tolong engkau. La ansurannaka nasran mu'azzaran. Saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat kuat. Dan ini disebutkan ujian bagi Nabi SAW, bahwasanya Nabi tahu dia bakalan terusir. Namun Nabi heran, kenapa saya terusir? Maka dia berkata, amukhrijiyahum, apakah saya akan diusir? Karena ini agak aneh bagi Nabi SAW. Saya digelari Al-Amin. Saya adalah cucu dari penguasa kota Mekah. Bagaimana saya usir? Kau akan diusir, kata Waraqah. Ya. Waraqah mungkin dapat berita dari Injil. Taib. Maka dari sini diketahui bahwasanya Waraqah termasuk yang masuk apa? Islam. Ya.
Namun tidak lama dia pun meninggal dunia. Tidak lama dia meninggal dunia sebelum Nabi mulai dakwah dengan terang-terangan ke sana kemari. Waraqah keburu meninggal dunia. Ya. Oleh karena datang dalam riwayat kata Ibnu Katsir rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu ra'ahu fil manami fi hayatin hasanah. Rasulullah sallallahu melihat Waraqah dalam mimpi Nabi, Waraqah dalam kondisi yang baik. Wa jaa fi hadits anna Rasulullah sallallahu qala ra'aitul qis. Dalam satu hadis Rasulullah berkata, aku melihat Al-Qis, yaitu sang pendeta, maksudnya Waraqah bin Naufal, alaihi thiyabun bil. Beliau memakai pakaian yang warna putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, namun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Namun ada hadis yang sahih. Rasulullah berkata, la tasubbu Waraqata fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Janganlah kalian mencela Waraqah, sungguhnya aku melihat Waraqah memiliki satu surga atau dua surga. Dari sini kita tahu bahwasanya Waraqah ternyata masuk Islam dan dia ternyata penghuni apa? Surga. Meskipun dia tidak mengimani dari Islam kecuali sekedar Muhammad adalah utusan Allah. Dan dia sudah bercita-cita. Dia mengatakan dengan tegas, kau akan diusir. Dan saya berangan-angan ketika kau diusir, saya masih hidup dan saya masih muda. Buat apa? La ansurannaka nasran mu'azzara. Saya akan tolong engkau dengan sekuat-kuatnya. Tetapi dia kemudian meninggal dunia. Tapi cita-citanya tersebut membuat dia akhirnya masuk apa? Surga. Dia belum bikin apa-apa. Belum bikin apa-apa. Wa fi sahihain anna qala hadha an-namus alladhi jaa Musa bin Imran. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Waraqah berkata, inilah Jibril atau namus pembawa rahasia, malaikat yang pernah datang kepada Musa bin Imran alaihissalam. Lamma dhahabat Khadijah bihi ilaihi, faqassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a min amri Jibril alaihissalam. Ketika Khadijah bawa Nabi kepada Waraqah, lantas Waraqah diceritain oleh Nabi tentang apa yang dialami oleh Nabi. Nabi melihat Jibril, maka Waraqah kasih komentar tadi. Dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Khadijah. Khadijah sudah menenangkan suaminya. Karena suaminya ketakutan dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketakutan. Kemudian ya ayyuhal muddatsir, ketakutan juga. Dan sudah tenangkan, dan bukan cuma itu, maka dia bawa kepada orang yang punya ilmu tentang agama. Di antaranya Waraqah bin Naufal. Dengan perkataan Waraqah, Nabi menjadi semakin tenang. Ya, bahwasanya engkau sudah benar karena yang datang kepadamu adalah yang pernah datang kepada siapa? Musa alaihissalam. Perkataan Waraqah ini persis seperti perkataan Najasyi. An-Najasyi ketika diprovokasi oleh Amr bin As. Jadi ketika para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah karena menghindar dari siksaan orang-orang Quraisy, mereka pergi ke negeri Habasyah, maka orang-orang Quraisy kirim provokator, yaitu dua orang. Di antaranya adalah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, karena dia pandai berbicara. Maka dia provokasi Najasyi agar Najasyi mengusir kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib diusir dan yang diusir suruh pulang ke kota Mekah. Namun setelah terjadi dialog antara Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, maka Najasyi sadar bahwasanya Nabi Muhammadlah Nabi yang benar. Ya, maka Najasyi berkata kepada Amr bin As, "Atas aluni an u'tiyaka rasula rajulin ya'tihi namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa litaqtulahu?" Wahai Amr bin As, apakah kau meminta kepadaku agar aku menyerahkan utusan seorang lelaki, itu utusan Muhammad, yang telah datang kepada lelaki tersebut, an-namusul akbar, yaitu malaikat yang hebat, yaitu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa untuk kau bunuh utusan tersebut? Artinya kau suruh saya serahkan Ja'far bin Abi Thalib, sementara Ja'far utusannya siapa? Muhammad. Sementara Muhammad telah didatangi oleh malaikat yang pernah mendatangi Nabi Musa. Terus untuk kau bunuh Ja'far bin Abi Thalib? Maka aku bertanya, kata Amr bin As, "Ayyuhal malik, akadzakahu?" Apakah Muhammad begitu? Artinya dia juga kaget. Apa benar Muhammad didatangi oleh malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa? Kata Najasyi, "Waihaka ya Amr, celaka engkau Amr. Ati'ni wattabi'hu." Taatlah kepadaku dan ikutilah lelaki tersebut Muhammad. Fa innahu wallahi alal haq. Demi Allah,
lelaki tersebut yaitu Muhammad di atas kebenaran. La yadhharanna 'ala man khalafahu kama dhahara Musa 'ala Fir'aun junudi. Sungguh Allah akan memenangkan dia di atas orang yang menyelisihinya sebagaimana Allah memenangkan Musa di atas Fir'aun dan pasukannya. Perkataan ini membuka cakrawala Amr bin Al-As yang datang sebagai provokator dan itu sebab dia nanti akhirnya masuk apa? Islam. Siapa yang mendakwahi Amr bin Al-As? Najasyi. Yang pertama kali dakwahi Amr bin Al-As siapa? Najasyi. Rasulullah sudah dakwahi enggak masuk Islam. Perlu orang lain yang dakwahi. Subhanallah. Jadi kenapa Najasyi juga pendeta, dia ahli, dia juga baca dalam Injil. Sehingga maksud saya perkataan Najasyi dengan perkataan Waraqah bin Naufal sama. Perkataan mereka berdua sama, menjelaskan bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Dan itulah sebab kemudian Amr bin Al-As akhirnya masuk Islam meskipun sekian tahun nanti menjelang Fatu Makkah baru kemudian dia masuk Islam. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa dakhala fil Islami man syaraha Allahu sadral Islam, maka masuk Islam orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk masuk Islam. Beliau ingin mengingatkan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih anugerah, maka Allah kasih hidayah untuk masuk Islam. Jika tidak, maka tidak masuk Islam. Di antara yang tidak masuk Islam adalah Abu Talib, ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa dakhala fil Islami man syaraha Allah sadrul Islam ala nurin wa basirah muayyanah. Orang-orang masuk Islam di atas cahaya, di atas ilmu dan melihat langsung bagaimana Islam. Fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adza wal uqubah. Maka orang-orang bodoh dari kota Mekah mulai menyiksa dan menghukum orang-orang yang masuk Islam. Ya. Dan orang-orang yang ketahuan Islamnya disiksa. Adapun yang masuk Islam banyak yang menyembunyikan Islamnya, tidak kasih tahu. Yang ketahuan maka disiksa. Disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasanallahu wa rasul sanallahu rasulahu wa hamahu bi ammi Abi Talib. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diganggu. Allah menjaga Nabi dengan pamannya Abu Talib. Jadi Abu Talib subhanallah takdirkan tidak masuk Islam, di antara fungsinya, di antara hikmahnya dia bisa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Abu Talib masuk Islam, dia tidak punya nilai lagi di hadapan orang-orang Quraisy. Tapi karena dia masih musyrik, maka dia dihormati, disegani. Dan siapa yang mau ganggu Muhammad, maka akan Abu Talib pasang badan. Li'annahu kana syarifan muta'an fihim, karena dia adalah seorang yang mulia, ditaati oleh mereka, disegani. Bapak dia adalah Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah. Nabilan bainahum, orang yang mulia di antara mereka. La yatajasaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu. Mereka tidak berani mengagetkan Abu Talib dengan gangguan kepada Muhammad karena mereka tahu Abu Talib sangat cinta kepada Muhammad. Ibnu Katsir berkata, wa kana min hikmatillahi baqa'uhu ala dinihim lima fi dzalika minal maslahah. Maka di antara hikmah Allah, Allah membiarkan Abu Talib tetap di atas agama kesyirikan karena ada masalah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah lailan wa naharan. Maka Rasulullah sallallahu berdakwah siang dan malam. Sirran wa jiharan, dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. La yasuddu an dzalika saddin wa la yarudduhu anhu raddun. Ya, la yasuddu an dzalika saddun wa la yarudduhu anhu raddun. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa la ya'khudhu fillahi laumata laim, dan dia tidak peduli celaan siapapun. Rasulullah SAW terus berdakwah. Mulailah akibatnya kaum musyrikin menyiksa para sahabat. Saya lanjutkan. Faslun. Udwanul musyrikin 'alal mustata'afina minal muslimin. Orang-orang musyrikin mulai menyiksa orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin. Yang masuk Islam ketika itu ada orang-orang yang bangsawan. Orang bangsawan susah untuk disakiti, disiksa. Tapi yang lemah-lemah seperti budak yang mungkin kabilahnya tidak kuat, diambil disiksa dengan berbagai macam siksaan. Walamma ishtadda adzal musyrikin ala man amana wa futinu minhum jamaah. Ya, ketika gangguan kaum musyrikin semakin kuat kepada orang yang beriman, ya. Dan di antara mereka ada yang terfitnah, ya. Terfitnah wa fatanu minhum jama'atan.
dan akhirnya mereka menyiksa sebagian para sahabat. Hatta innahum kanu yadribunahum wa yulqunahum fil har. Mereka memukul para sahabat yang lemah, kemudian ditaruh di bawah matahari. Wa yad'una as-sakhra al-'azima 'ala sadri ahadihim. Kemudian ada batu besar diletakkan di atas dada salah seorang sahabat. Fi shiddatil har, di tengah panas terik diletakkan batu yang besar. Hatta inna ahadahum idza utliqa la yastati'u an yajlisa min shiddatil alam. Kalau sudah dilepas, batunya dilepas, dia tidak bisa lagi duduk karena panas yang dia rasakan. Fayaquluna li ahadihim, mereka berkata kepada seorang sahabat, Allat ilahuk min duni ilahik. Bilang, Lata Tuhanku selain Allah. Fayaqulu mukrahan na'am. Karena takut disiksa, sahabat ini berkata, iya, Tuhan saya Lata, terpaksa. Karena siksaan terlalu berat. Wa hatta innal ju'la la yamurru fayaqulun wa hadza ilahuka min dunillah. Bahkan ada seorang sahabat disiksa, kemudian ada kumbang lewat, serangga, bau hitam. Ini Tuhanmu. Kata dia, iya, ini Tuhan saya. Supaya tidak disiksa. Ngeri, ya. Dan Allah berkata, illa man ukriha bil waqadbuhum mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kufuran tapi hati mereka beriman, ini diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata ini Tuhanmu, kata dia, na'am. Wa marral khabithu adullah Abu Jahal Amr bin Hisham bi Sumayyah. Kemudian Abu Jahal melewati Sumayyah. Sumayyah ibunya Ammar. Makanya Ammar dikenal dengan Ibnu Sumayyah. Sumayyah dia adalah maulat budak, tadinya dari budak Banu Makhzum. Ada seorang namanya Abu Hudzaifah Al-Makhzumi, punya budak namanya Sumayyah. Kemudian Sumayyah ini dinikahkan dengan orang yang merdeka, akhirnya dia dimerdekakan. Maka disebut maulat, yaitu budak Bani Makhzum yang kemudian dimerdekakan. Maka Abu Jahal marah ketika melihat Sumayyah ternyata masuk Islam. Maka dia lewati Sumayyah Ummu Ammar wa hiya tu'adzab, dan Sumayyah sedang disiksa radhiyallahu anha. Wa zaujuha wa ibnuha, suaminya yaitu Yasir disiksa, dan anaknya Ammar bin Yasir juga disiksa. Fata'anaha bihirbatin fi farjiha, maka Abu Jahal pun menombakkan tombaknya di kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha, faqatalaha, maka dia pun bunuh Sumayyah radhiyallahu anha. Wa an ibniha wa zaujiha, semoga Allah meridai dia dan anaknya dan suaminya. Demikian juga Yasir dibunuh. Wa kana Siddiq idza marra bi ahadin minal mawali yu'adzab yashtarihi. Adapun Abu Bakar As-Siddiq kalau melewati ada satu budak yang sedang disiksa, maka dia beli. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Min mawalihi wa yu'tiquhu, dan dia merdekakan. Di antaranya Bilal, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dijual. Wa ummuhu Hamamah, ibunya Bilal namanya Hamamah, juga dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Amir bin Fuhairah, budak juga Amir bin Fuhairah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Wa Ummu Abs juga dimerdekakan oleh Abu Bakar. Wa Zinnirah, seorang budak wanita juga dimerdekakan. Wa Nahdiyah wa bintiha, Nahdiyah dan putrinya. Wa Jariyah libni Adi, dan seorang budak yang dimiliki oleh Banu Adi. Karena Umar yu'adzibuha alal Islam, Umar dulu menyiksanya karena dia masuk Islam. Umar sebelum masuk Islam, qabla an yuslim, dia siksa, Abu Bakar beli. Abu Bakar beli budak-budak, beli, dan itu butuh duit banyak. Hatta qala lahu abuhu, sampai ayahnya Abu Quhafah yang ketika itu masih kafir berkata, ya bunayya araka tu'tik riqaban dhi'afan, wahai putraku, saya lihat kau memerdekakan budak-budak yang lemah. Bilal lemah, budak wanita lemah, ngapain merdekakan budak-budak yang lemah? Falau a'taqta qauman julada yamna'unaka. Seandainya kau merdekakan budak-budak yang kuat, supaya nanti kalau di kemudian hari mereka merdeka, mereka kuat menjadi pengawalmu, mereka akan membelamu. Ngapain budak-budak lemah? Ayahnya kasih nasihat. Ayahnya kafir. Apa kata Abu Bakar? Inni uridu ma urid. Dan riwayat inna ma uridu lillah. Aku melakukan apa yang aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu innaha nazalat fihi, maka dikatakan ketika Abu Bakar melakukan hal ini, maka turunlah firman Allah, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, maka neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa, yaitu siapa? Abu Bakar. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang telah mengeluarkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Sehingga akhir surat. Tapi ini bab dibuat atau fasal dibuat oleh Ibnu Katsir tentang bagaimana orang-orang musyrikin yang menyiksa kaum muslimin, dan biasa yang disiksa adalah orang-orang yang lemah.
Adapun orang-orang yang kabilahnya kuat seperti orang Quraisy, mereka tidak bisa menyiksa. Mereka tidak bisa menyiksa. Dan ini biasa, orang-orang yang sudah kalah dengan hujjah, maka mereka menggunakan otot. Karena mereka punya kekuasaan, maka mereka melakukan siksaan yang luar biasa. Taib. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di antaranya dalam riwayat Ahmad, beliau berkata, "Wa amma Abu Bakar wa amma Rasulullah sallallahu famana'ahu bi ammihi Abi Thalib. Famana'ahu Allah bi ammihi Abi Thalib." Adapun Abu Bakar, maka dia dibela oleh Allah dengan adanya pamannya Abu Thalib. Wa amma adapun Rasulullah sallallahu maka dibela oleh Allah dengan pamannya Abu Thalib. Wa amma Abu Bakar famana'ahu Allah bi qaumi. Ada Abu Bakar juga tidak ada yang berani ganggu karena kaumnya kuat dari Bani Taim. Wa amma sa'iruhum, adapun sahabat-sahabat yang lain, fa akhadhahumul musyrikuna, maka kaum musyrikin mengambil mereka, fa albasuhum adra'al hadid, lalu disuruh pakai pakaian dari besi, wa saharuhum fi syams, kemudian dijemur di bawah terik matahari, fama minhum insani illa waqad wa atahum ala ma aradu illa Bilal. Semua yang dipaksa suruh bilang ini jadi Tuhan, ya ini Tuhan, semuanya akhirnya terpaksa mengucapkan kekufuran demi untuk menyelamatkan diri setelah mereka disiksa habis-habisan. Illa Bilal, kecuali Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu, bagi dia jiwanya fillah untuk urusan Allah, jiwa saya murah, tidak ada masalah, mati enggak ada masalah. Ketika disuruh bilang Lata wal Uzza, dia bilang enggak, kata dia ahadun ahad, Allah Maha Esa. Dia ucapkan kalimat yang semakin buat jengkel siapa? Majikannya Umayyah bin Khalaf, siksa dia. Bilang Tuhan saya Lata dan Uzza, kata dia ahadun ahad, Allah Maha Esa. Semakin jengkel, dia tidak peduli. Kecuali Bilal, semuanya enggak kuat kecuali Bilal. Jiwanya murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hana ala qaumihi, ya. Dan dia hina di hadapan, Bilal juga hina di hadapan pemiliknya. Fa atahul wildan, maka Bilal diberikan kepada anak-anak di kota Mekah. Wa akhadhu yatufuna bihi syi'aba Makkah. Kemudian digiring, ditarik, disiksa, dibawa-bawa jalan di kota Mekah. Wa huwa yaqul ahadun ahad. Dia berkata ahadun ahad. Bilal radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya Abu Bakar memerdekakan siapa? Bilal. Makanya Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah pimpinan kita dan telah memerdekakan pimpinan kita juga. Siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di antara mereka ada yang diletakkan batu yang kemudian ditaruh sampai panas seperti terbakar tubuhnya. Karena batu tersebut, bayangkan berat, taruh di atas dada, dijemur di terik matahari, maka menggosong karena batu yang sangat panas, ya. Ini yang dialami oleh para sahabat. Dan tentu banyak sisa-sisa yang mereka rasakan. Makanya di sini kita tahu tidak mudah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari sini kita tahu bagaimana kedudukan para sahabat. Kata para ulama, kenapa Allah takdirkan mereka disiksa-siksa? Tidak ada yang bisa bantu. Ketika Ammar bin Yasir disiksa sama istrinya Sumayyah, sama Yasir disiksa, Rasulullah hanya berkata, "Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah janjikan surga bagi kalian. Rasulullah tidak bisa tolong. Rasulullah tidak bisa tolong secara fisik, Rasulullah tidak bisa beli, tidak punya uang. Tidak punya uang. Kalau ingin merdekakan budak enggak punya uang. Bilal yang merdekakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka disiksa, kata para ulama, hikmahnya dua. Yang pertama, demikianlah orang semakin beriman, ujiannya semakin apa? Berat. Yang kedua, sebagai pelajaran bagi orang-orang Islam setelahnya. Kita orang Islam setelahnya, kalaupun dapat ujian-ujian berat, tidak seberat para sahabat. Tidak seberat para sahabat. Maka seorang hendaknya ketika membaca kisah seperti ini, maka tegar, ya, tegar. Dan lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau berinfak, beliau tidak mencari apapun yang beliau cari illa butiqa'a wajhi rabbil a'la. Dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nanti biar Bilal balas budi, Amir bin Fuhairah balas budi, tidak. Dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa. Orang seperti Abu Bakar akan dijauhkan dari api neraka. Allah juga mengatakan wala saufa yarda, dia akan ridha, yaitu dia akan dimasukkan dalam surga. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau seorang bersedekah atau mengeluarkan harta, ingat, ya, sayujannabul atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Alladhi yu'ti malahu, yang mengeluarkan hartanya yatazakka, untuk mensucikan jiwanya. Jadi kalau kita bersedekah, jangan berharap balas budi. Kita bersedekah yatazakka, untuk mensucikan diri kita, karena diri kita ini kotor, banyak kotorannya. Siapa yang bersedekah untuk dibalas budi, maka mungkin pahalanya tidak ada.
Makanya perkataan orang-orang yang beriman, innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balas budi dan tidak butuh kata terima kasih dari kalian. Maka di antara hal yang bisa membatalkan sedekah adalah mengungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Al-man itu merasa punya jasa sama orang tersebut, al-adza gangguan dengan cerita, saya yang bantu dia, saya yang bantu dia, sehingga orang yang disedekahi merasa terganggu. Maka semua perbuatan yang bisa mengganggu orang yang kita bantu bisa membatalkan sedekah kita. Sampai kata para ulama, contoh, kita baru kasih orang baju baru, kita belikan, dan dia tahu kita yang beli. Terus kita bilang, baju baru nih ya. Kemudian dia merasa enggak enak, sedekah kita batal. Kenapa? Dengan kau singgung seperti itu, dia merasa terganggu. Adza, dan ini membatalkan apa? Pahala sedekah. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau kau bantu orang dan kalau kau ketemu dia merasa malu, sebaiknya tidak usah ketemu dia. Nanti aja lain kali. Karena dia nanti merasa pekeu, malu gara-gara kita yang bantu. Dan jangan ketika kita membantu orang, kita malah sombong dan angkuh, merasa punya utang budi sama dia. Sehingga kita merasa dia rendah, kita merasa kita tinggi. Kapan kita bersedekah dengan merasa kita tinggi, dia rendah, maka sedekah kita batal. Itu namanya alman. Merasa punya utang budi sama dia. Tujuan sedekah, kata Allah tentang Abu Bakar, apa tadi? Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dia keluarkan hartanya untuk mensucikan jiwanya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kita kalau bantu orang jangan merasa kita lebih tinggi dari dia. Jangan merasa kita punya utang budi sama dia. Kasih lepas gitu. Justru kita harus ingat bahwasanya dia yang punya hutang budi sama kita. Karena dengan kita kasih uang sama dia, kesempatan kita untuk dapat pahala. Kesempatan kita untuk membersihkan jiwa kita. Kesempatan kita untuk ditolong Allah pada hari kiamat. Apa yang dia dapatkan jauh lebih sedikit dari apa yang kita dapatkan dengan membantu dia. Ini orang lapar, kita kasih uang. Sudah dia kenyang, selesai. Cuma itu yang dia dapatkan. Kita, pahala tidak selesai-selesai. Di alam barzah dapat pahala tersebut. Ketika di padang mahsyar dapat pahala tersebut. Maka jangan sampai kalau kita bantu orang, kita merasa kita yang hebat, dia rendah. Jangan kita merasa dia punya utang budi sama kita. Buang penyakit tersebut. Jangan sampai seorang bersedekah malah menjadikan jiwanya semakin sombong dan angkuh. Bukan membersihkan jiwa, malah mengotori jiwa. Maka hati-hati ya. Kita introspeksi diri kembali. Selama ini kalau kita bantu orang, jangan kita pernah merasa diutang budi sama saya. Apalagi kita mengganggu dia ya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.